Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini kita akan belajar materi pendidikan Pancasila bab kedua, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Unit yang akan kita bahas yaitu unit keempat tentang membuat kesepakatan bersama. Ini untuk jenjang SMA, SMK ataupun MA kelas 10 atau fase E. Materi ini materi kurikulum merdeka. Nah, sebelum lanjut menyimak pembahasan di video kali ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, serta share. Peta konsep bab kedua yaitu ada 7 pembahasan atau 7 materi. Yang pertama, unit ke-1 tentang pengenalan konstitusi dalam pengamalan hidup sehari-hari. Unit kedua yaitu pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Unit ketiga yaitu hubungan erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Unit keempat yaitu membuat kesepakatan bersama. Unit kelima yaitu produk dan hierarki perundang-undangan. Unit keenam yaitu hubungan antar perundang-undangan. Unit terakhir ketujuh yaitu menganalisis produk perundang-undangan. Supaya tidak ketinggalan juga pembahasan materi di channelnya Tama Edukasi, lebih baik subscribe, komen, serta share, atau bisa juga dicek di playlistnya. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat menganalisis dan mempraktikkan bagaimana membuat sebuah kesepakatan bersama dalam sebuah pertemuan. Membuat kesepakatan bersama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat KBBI, kesepakatan berarti perihal sepakat atau maknanya konsensus. Sedangkan makna konsensus adalah kesepakatan kata atau permufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Jika ditelusuri lebih lanjut, kesepakatan bersama juga terkait dengan negosiasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan negosiasi sebagai 1. Proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok organisasi dan pihak atau kelompok atau juga organisasi yang lain. Yang kedua, penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Kesepakatan bersama bisa terjadi hanya antara dua orang atau lebih. Hubungan antara dua orang, apalagi dalam sebuah perjalanan bersama, tentu memerlukan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama juga bisa dilakukan dalam kesatuan sosial terkecil, yakni keluarga. Antara orang tua dan anak itu bisa dibangun kesepakatan bersama agar keluarga menjadi lebih asik, lebih dinamis, dan saling mendukung. Kesepakatan bersama dapat dikaitkan dengan integrasi sosial. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial sangat penting untuk menguatkan integrasi sosial. Integrasi sosial itu merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial diperlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan baik berupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Dalam integrasi sosial, kesepakatan bersama itu mewujud dalam bentuk asimilasi atau pembauran kebudayaan dan akulturasi, yaitu penerimaan sebagai unsur asing.
Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa kesepakatan bersama itu merupakan kesepakatan kata atau permufakatan bersama dalam sebuah proses negosiasi, termasuk dalam negosiasi untuk terciptanya integrasi sosial. Kesepakatan bersama itu diperlukan di antara unsur-unsur atau para pihak yang berbeda untuk menghindari konflik dalam kehidupan bersama. Sebenarnya, dalam proses perundingan untuk membentuk peraturan perundang-undangan juga ada kesepakatan bersama. Dalam hal membentuk perundang-undangan, kesepakatan bersama akan menghasilkan produk peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam kehidupan sosial, kesepakatan bersama itu akan membuahkan peraturan bersama atau yang disebut sebagai norma. Kesepakatan bersama itu diambil karena sebuah kepemimpinan. Kepemimpinan dari level terkecil seperti antara dua orang atau pihak, sampai terbesar di tingkat negara dan dunia. Sebuah kepemimpinan yang mengarah kepada tujuan bersama. Di sana dibutuhkan kesepakatan bersama. Tidak lain agar terjadi proses mencapai tujuan secara bersama-sama, saling menghargai, saling mendukung, dan pada akhirnya semua diharapkan akan merasakan hal yang sama ketika tujuan tercapai. Kesepakatan dapat tertulis dan juga tidak tertulis. Dalam kehidupan di masyarakat, termasuk dalam lingkungan sekolah, ada kesepakatan bersama yang diwujudkan dalam peraturan kampung atau peraturan sekolah yang ditulis, atau juga bisa ditempel, dan dapat dibaca di berbagai tempat. Sedangkan kesepakatan antar teman sejawat seringkali tidak tertulis. Setiap orang mengandalkan ingatan masing-masing. Antara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kesepakatan bersama dalam kehidupan sosial, semua memerlukan komitmen untuk dilaksanakan atau ditaati. Pelanggaran atas kesepakatan formal kenegaraan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan yang lain akan menyebabkan tatanan kehidupan bernegara tidak dapat mencapai idealita yang diharapkan bersama. Demikian pula kesepakatan bersama, tidak mengindahkan aturan bersama dalam interaksi sosial. Ini akan membuat hubungan kemasyarakatan menjadi tidak harmonis dan memungkinkan terjadi konflik sosial. Dalam membuat norma dalam masyarakat atau dalam lembaga pendidikan, selalu diasumsikan berangkat dari kesepakatan bersama. Diandaikan ada sebuah partisipasi yang aktif dari anggota masyarakat atau civitas akademika dalam lembaga pendidikan. Dengan partisipasi, maka diharapkan sebuah norma akan lebih baik dan dapat diterapkan lebih efektif. Hanya saja, dalam proses membangun kesepakatan sering tidak mudah, terlebih di awal. Kita dihadapkan dengan banyak kepala yang memiliki cara pandang dan pikiran berbeda-beda. Kita harus menyesuaikan dengan keragaman latar belakang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kita dihadapkan dengan banyak orang atau pihak yang memiliki kepentingan yang terkadang bertentangan. Pada unit ini diperlukan seni kepemimpinan dalam memimpin, termasuk di awal, bagaimana memimpin orang dan pihak-pihak yang beragam, bahkan bertentangan, bagaimana menjadikan keragaman sebagai sumber energi, sebagai sumber daya yang harus dimanfaatkan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam kepemimpinan, membangun dan mencapai kesepakatan bersama juga memerlukan jiwa yang tangguh dan siap menjalankan prinsip-prinsip berdemokrasi, seperti kesamaan di depan hukum, tidak boleh ada diskriminasi, senantiasa bersikap toleran, dan menghargai hak dan setiap orang lain atau pihak.
Dengan cara demikian, diharapkan kesepakatan bersama bisa benar-benar menjadi panduan dalam berhubungan dan bergandengan tangan. Dengan cara demikian pula, kesepakatan bersama yang ada itu sungguh-sungguh mencerminkan kehendak bersama, bukan hanya mencerminkan kehendak pimpinan atau pihak tertentu saja. Mari kita coba melihat bersama, apakah sebuah norma yang ada di sekitar kita benar-benar berangkat dari sebuah kesepakatan bersama? Silahkan kalian cari informasinya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan materi kita dalam kesempatan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, serta share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.